terbit menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sing-singkan lengan baju, raihlah mimpimu. Lima, enam, semangat tak boleh padam. Tujuh, delapan, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik dan Indah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan Teorema Pitagoras, dan khusus saat ini temanya Triple Pitagoras. Kita akan menemukan dan memeriksa Triple Pitagoras. Siswa sekalian, yang dimaksud dengan triple Pitagoras adalah tiga bilangan asli yang merupakan panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Contohnya adalah 3, 4, dan 5. Juga 5, 12, dan 13. Jadi kelompok bilangan ini pas akan membuat segitiga siku-siku. Kita buktikan. Kalau kelompok bilangan ini adalah panjang sisi-sisi segitiga siku-siku, maka pasti akan berlaku Teorema Pitagoras terhadapnya. Kita tahu bahwa hipotenusa dalam sebuah segitiga siku-siku merupakan sisi terpanjang. Artinya 5 ini merupakan hipotenusanya, sementara 3 dan 4 ini adalah sisi-sisi yang lain. Siswa sekalian, menurut Teorema Pitagoras bahwa panjang kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Itu artinya bahwa bagian yang A ini kita harus menunjukkan 3 pangkat 2 kalau ditambahkan 4 pangkat 2, maka hasilnya akan sama dengan 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, kita tahu bahwa 3 pangkat 2 adalah 9. Ditambah 4 pangkat 2, 16. Kalau dijumlahkan, 25. 25 ini kalau dinyatakan bilangan berpangkat 2 adalah 5 pangkat 2. Nah, dari sini terbukti bahwa 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ternyata sama dengan 5 pangkat 2. Artinya, benar bahwa bilangan 3, 4, dan 5 ini apabila merupakan panjang sisi segitiga, maka pasti akan membentuk segitiga siku-siku. Lalu bagaimana dengan kelompok bilangan 5, 12, dan 13? Seandainya ini adalah sisi segitiga siku-siku, berarti panjang hipotenusanya adalah 13. Itu artinya 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 harus sama dengan 13 pangkat 2. 5 pangkat 2 ditambahkan 12 pangkat 2, 5 pangkat 2 nilainya 25, 12 pangkat 2 144. 25 ditambah 144 169. 169 kalau dijadikan bilangan berpangkat 2, 13 pangkat 2. Berarti benar bahwa 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama nilainya dengan 13 pangkat 2. Dengan demikian,
terbukti bahwa 5, 12, dan 13 ini merupakan kelompok bilangan yang apabila merupakan panjang sebuah sisi segitiga, pasti akan membentuk segitiga siku-siku. Sekali lagi, bilangan-bilangan seperti inilah yang dinamakan triple Pitagoras. Siswa sekalian, jika ketiga bilangan triple Pitagoras dikalikan dengan suatu bilangan, maka tiga bilangan baru yang diperoleh juga merupakan triple Pitagoras. Contohnya 3, 4, dan 5. Apabila kelompok bilangan ini dikalikan dengan 3, kita misalkan dikalikan dengan 3, maka akan terbentuk kelompok bilangan baru 9, 12, dan 15. 9, 12, dan 15 ini juga merupakan triple Pitagoras. Kita buktikan. Bagaimana membuktikannya? Kita harus menunjukkan bahwa 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama nilainya dengan 15 pangkat 2. Coba kita tunjukkan. 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 9 pangkat 2 kan 81. 9 kali 9 ditambah 12 pangkat 2, 12 kali 12, 144. 81 ditambah 144, 225. 225 kalau dijadikan bilangan berpangkat 2 adalah 15 berpangkat 2. Dengan demikian, terbukti bahwa 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama nilainya dengan 15 berpangkat 2. Artinya, benar bahwa bilangan ini merupakan triple Pitagoras. Lalu tadi ada triple Pitagoras 5, 12, dan 13. Kalau kelompok bilangan ini kita kalikan dengan 2, maka akan diperoleh bilangan baru 10, 24, dan 26. Apakah 10, 24, dan 26 merupakan triple Pitagoras? Kita tunjukkan. Kita harus menunjukkan bahwa 10 pangkat 2 kalau ditambahkan dengan 24 pangkat 2, maka hasilnya akan sama dengan 26 pangkat 2. 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2, 10 pangkat 2, 10 kali 10, 100, ditambah 24 pangkat 2, 24 kali 24, 576. Lalu 100 kalau ditambahkan 576 menjadi 676. 676 kalau dijadikan bilangan berpangkat 2, 26 pangkat 2. Dengan demikian, benar bahwa 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 sama nilainya dengan 26 pangkat 2. Ini artinya bahwa 10, 24, dan 26 merupakan triple Pitagoras juga. Baik siswa sekalian, lalu bagaimana caranya menemukan triple Pitagoras yang lain? Ini ada tabel, kita sebut tabel triple Pitagoras. P dan Q ini adalah sembarang bilangan asli. Lalu sisi segitiga siku-sikunya P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2, P pangkat 2 dikurangi Q pangkat 2, dan 2PQ. Dengan ketentuan bahwa P ini harus lebih dari Q. Kenapa harus lebih dari Q? Karena kalau tidak, maka P pangkat 2 dikurangi Q pangkat 2 akan menghasilkan bilangan yang negatif. Sementara kan tidak mungkin panjang sesuatu itu negatif. Nah, coba kita dapatkan triple Pitagoras yang lain. Kita ambil contoh, misalkan nilai P-nya 2. Q-nya kan harus kurang dari 2, misalkan 1. Maka P pangkat 2 ditambahkan Q pangkat 2 artinya 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4, ditambah 1 pangkat 2, 1. 4 ditambahkan 1 adalah 5. Lalu sisi yang lainnya, P pangkat 2 dikurangi Q pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Dikurangi 1 pangkat 2, 1. 4 dikurangi 1 adalah 3. Sisi yang lainnya lagi, 2PQ. Berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 1. 2 kali 2 kan 4. Dikalikan 1 tetap 4. Sama dengan 4.
Bilangan-bilangan inilah yang merupakan triple Pythagoras. Coba saja kita tunjukkan hubungannya. 5 pangkat 2, 25 kan? Sama nilainya dengan 3 pangkat 2, 9 ditambah 4 pangkat 2, 15. 9 ditambah 15 kan 25. Berarti benar bahwa bilangan-bilangan ini merupakan triple Pythagoras. Artinya kita mendapatkan triple Pythagoras 3, 4, dan 5. Lalu kita misalkan nilai P-nya 3, Q-nya 1. Maka P pangkat 2 ditambahkan Q pangkat 2 artinya 3 pangkat 2 ditambahkan 1 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9 ditambahkan 1, 10. Lalu sisi yang berikutnya P pangkat 2 dikurangi Q pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9 dikurangi 1 pangkat 2, 1 berarti 9 dikurangi 1, 8. Lalu sisi yang lainnya 2PQ berarti 2 dikalikan 3, P-nya 3 dikalikan 1. 2 kali 3, 6 dikalikan 1, 6. Maka triple Pythagoras yang kita dapatkan adalah 10, 8, dan 6. Kita buktikan apakah benar bahwa 10 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64. Kalau ditambah 6 pangkat 2, 36, pas 100, yaitu 10 pangkat 2. Artinya benar bahwa 10, 8, dan 6 ini merupakan triple Pythagoras. Kita ambil dua contoh lagi untuk semakin meyakinkan bagaimana cara mendapatkan triple Pythagoras. Misalkan P-nya 3, Q-nya 2. Maka sisi terpanjangnya adalah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9 ditambah 2 pangkat 2, 4 menjadi 13. Lalu sisi yang lainnya 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. 9 dikurangi 4 yaitu 5. Sisi yang lainnya lagi 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3, 6 dikalikan 2, 12. 13 pangkat 2, 13 kali 13, 169. Sama dengan 5 pangkat 2, 25 ditambah 12 pangkat 2, 144. 25 ditambah 144 benar 169. Berarti 5, 12, dan 13 juga triple Pythagoras. Kita misalkan bahwa P-nya 4, Q-nya 1. Berarti sisi terpanjangnya 4 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16 ditambah 1 pangkat 2, 1 berarti 17. Sisi yang lainnya 4 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. 16 dikurangi 1, 15. Sisi yang lainnya 2 kali 4 kali 1. 2 kali 4, 8 dikalikan 1 tetap 8. Lalu kita akan buktikan apakah benar 17 pangkat 2 sama nilainya dengan 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Kalau ternyata benar, maka benarlah bahwa bilangan 17, 15, dan 8 merupakan triple Pythagoras. 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, apakah benar sama dengan 17? 15 pangkat 2, 225. Kalau ditambahkan 8 pangkat 2, 64, maka hasilnya menjadi 289. 289 itu sama saja dengan 17 pangkat 2. Artinya bahwa 8, 15, dan 17 ini juga merupakan triple Pythagoras. Inilah salah satu cara untuk mendapatkan triple Pythagoras. Siswa sekalian, coba kita terapkan triple Pythagoras ini di dalam permasalahan berikut ini. Nomor 1, apakah kelompok bilangan 10, 12, dan 14 merupakan triple Pythagoras? Bagaimana menunjukkannya? Mudah saja. Kita harus menunjukkan bahwa 14 pangkat 2 ini sama nilainya dengan 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Tinggal dihitung saja. 10 pangkat 2 adalah 10 kali 10, 100. Ditambah 12 pangkat 2, 144. Dijumlahkan 100 ditambah 144, 244. Lalu berapa nilai 14 pangkat 2? 14 pangkat 2 itu nilainya adalah 196. Ya kan, 14 kali 14. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 ternyata tidak sama dengan 14 pangkat 2. Ini artinya bahwa 10, 12, dan 14 bukan triple Pythagoras. Lalu contoh yang kedua, jika 32, X, dan 68 adalah triple Pythagoras, berapakah nilai X? Itu artinya bahwa 68 pangkat 2 sama nilainya dengan 32 pangkat 2 ditambah X pangkat 2.
Maka dengan mengoperasikan ini kita akan mendapatkan nilai X-nya 68 pangkat 2, 68 kali 68, 4624. Lalu 32 pangkat 2, 32 kali 32, 1024 ditambah X pangkat 2. Maka X pangkat 2 adalah 4624 dikurangi 1024. Nilainya adalah 3600. X pangkat 2 3600. Maka nilai X adalah akar dari 3600. Kalau akar dari 36 adalah 6, maka akar dari 3600 60. Jadi nilai X adalah 60. Berarti 32, 60, dan 68 merupakan triple Pythagoras. Satu contoh lagi. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm dan panjang 306 cm dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Coba kita jelaskan. Kita buatkan sketsa. Misalkan ini bingkai jendela yang dimaksud. Bingkai jendela ini terlihat seperti persegi panjang, tapi kita harus memastikan apakah memang benar-benar persegi panjang. Panjangnya 306 cm dan tingginya 408 cm, serta panjang salah satu diagonalnya, ini kita misalkan diagonalnya 525 cm. Apabila bingkai jendela ini benar-benar persegi panjang, maka pastilah keempat sudutnya siku-siku, sehingga segitiga yang terbentuk dari perpotongan bingkai dengan diagonal ini pasti segitiga siku-siku. Artinya 306, 408, dan 525 ini merupakan triple Pythagoras. Kita tunjukkan apakah benar bahwa 408 pangkat 2 ditambah 306 pangkat 2 sama nilainya dengan 525 pangkat 2. Siswa sekalian, bilangan-bilangan ini 306, 408, dan 525 bilangan yang sangat besar. Kita gunakan bilangan-bilangan yang kecil saja. Kita tahu bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti 306 cm ini sama dengan 3,06 meter. Lalu ini sama dengan 4,08 meter. Dan 525 cm ini sama nilainya dengan 5,25. Kita akan menunjukkan apakah benar bahwa 3,06 pangkat 2 ditambah 4,08 pangkat 2 sama nilainya dengan 5,25 pangkat 2. 3,06 pangkat 2 sama nilainya dengan 9,3636 ditambah 4,08 pangkat 2 sama nilainya dengan 16,6464. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 26,01. Lalu berapakah nilai 5,25 pangkat 2? Ternyata 5,25 pangkat 2 itu nilainya 27,5625. Nah, dengan demikian ternyata 3,06 pangkat 2 ditambah 4,08 pangkat 2 ternyata tidak sama hasilnya dengan 5,25 pangkat 2. Itu artinya bahwa 3,06 dan 4,08 serta 5,25 bukan triple Pythagoras. Yang menegaskan kepada kita bahwa sudut dari bingkai jendela tersebut bukan sudut siku-siku. Itu artinya bahwa bingkai jendela tersebut bukan persegi panjang. Baik siswa sekalian, sudah 3 contoh yang kita bahas. Mudah-mudahan 3 contoh ini semakin memperdalam pemahaman kita tentang triple Pythagoras. Semoga apa yang dijelaskan ini dapat Anda pahami dengan mudah. Kita ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.